Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan tutorial terkait aplikasi Master Web untuk SMP Negeri 3 Malang, di mana di sini kita akan membahas tentang penilaian semester atau penilaian akhir untuk kurikulum K13. Kemudian yang pertama, sebelum memulai tentunya Bapak Ibu diminta untuk mengakses halaman Master Web dari SMP Negeri 3 Malang, kemudian menggunakan username dan password masing-masing untuk login ke akun guru masing-masing. Setelah Bapak Ibu login ke akun guru masing-masing, nanti akan ditampilkan halaman dashboard seperti yang ada di tampilan layar. Kemudian di bagian kiri ada beberapa menu yang kaitannya dengan penilaian akhir untuk K13 ada di menu penilaian K13. Nanti di dalam menu penilaian K13 ini ada beberapa menu lagi, di antaranya ada nilai pengetahuan, kemudian ada nilai keterampilan, kemudian ada nilai sikap, kemudian ada nilai ujian dan rapot, kemudian yang di bagian bawah ini untuk ekspor impor nilainya dengan menggunakan Excel, di mana Bapak Ibu bisa ekspor impor baik nilai KD pengetahuan dan keterampilan dengan menggunakan Excel, dan juga ekspor impor nilai UTS dan UAS dengan menggunakan Excel. Kemudian yang di bawah sendiri ada ledger nilai, ini untuk melihat hasil akhir nilai-nilai yang sudah diupload disajikan dalam satu laporan. Kita mulai dari yang paling atas dulu, yaitu nilai pengetahuan. Di dalam menu nilai pengetahuan ini sudah ada pilihan mata pelajaran, kemudian ada pilihan semester, dan ada pilihan KD atau kompetensi dasar yang akan diisikan nilainya. Jadi untuk dengan menggunakan aplikasi Master Web ini penilaiannya berdasarkan KD, jadi bukan langsung nilai akhir tetapi nilai masing-masing KD. Kemudian di sini sudah ada pilihan kelasnya, Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kelas yang Bapak Ibu guru ampu. Oke, kemudian sebelum memulai untuk pengisian nilai, kita cek dulu untuk mata pelajaran yang tersedia, apakah sudah sesuai dengan kelas dan mata pelajaran di kurikulum K13 yang Bapak Ibu guru ampu. Jika ada yang tidak sesuai, maka nanti Bapak Ibu guru bisa melakukan pelaporan kepada pihak kurikulum atau menghubungi administrasi Master Web atau custom care dari Master Web. Kemudian setelah memilih mata pelajaran, contohnya di sini saya pilih kelas 241, mata pelajaran TIK. Kemudian saya pilih semester 2, kemudian di bagian kompetensi dasar, di sini sudah ada beberapa KD yang tersedia. Untuk KD-KD yang di sini tidak harus diisi semua. Misalkan Bapak Ibu guru hanya memiliki 2 nilai dari KD saja, maka cukup 2 KD saja yang diisi nilainya. Untuk KD yang tidak diisi nilai, maka diabaikan saja atau tidak usah diisi nilainya. Kemudian untuk cara pengisiannya dengan menggunakan form manual ini, tinggal dipilih KD yang ingin diisikan nilainya, contoh KD 3.5. Ya, setelah Bapak Ibu guru memilih KD yang akan diisikan nilai, nanti akan muncul nama-nama siswa dalam satu kelas tersebut. Jadi tidak perlu mengetikkan lagi secara manual nama-nama siswanya, tetapi sudah langsung muncul di situ. Kemudian untuk nilai pengetahuan, itu ada 2 kolom yang dapat diisi nilai, yaitu nilai UH dan nilai tugas. Untuk pengisiannya, misalkan tidak ada nilai tugas, hanya ulangan harian saja, maka cukup 1 nilai yang diisikan. Misalkan kedua nilainya diisi, monggo, boleh diisikan keduanya. Misalkan hanya diisikan 1 saja, maka pembaginya hanya 1 saja. Jadi kolom yang kosong tidak dianggap sebagai pembagi. Misal nilai UH saya isikan 80, kemudian tugas saya isikan 70, maka nanti pembaginya adalah 2. Kemudian untuk pengisiannya tidak harus selesai semua pada saat itu, tetapi misalkan baru diisi 2, kemudian Bapak Ibu guru ada pekerjaan lainnya, bisa dilanjutkan nanti. Yang penting untuk nilai yang sudah diisikan jangan lupa untuk diklik simpan.
Oke, Pak. Kemudian untuk pengisiannya, misalkan kita ada memberikan nilai di bawah KKM, kemudian nanti di situ warnanya akan menjadi merah, dan ketika kita simpan maka akan terjadi kesalahan atau ada pop-up untuk memperbaiki nilai yang bertanda merah, sehingga nilai yang diisikan bisa dianggap di atas KKM. Misalkan kita ketikkan seperti ini. Kemudian setelah diisikan nilainya sudah beres, tidak ada yang di bawah KKM, kemudian bisa diklik simpan. Ya, nanti akan muncul tulisan di sini update data berhasil dilakukan, maka nilai yang diisikan tadi sudah bisa masuk ke dalam sistem. Kalau kita cek, tadi kita mengisi di KD 3.5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan tutorial terkait aplikasi Master Web untuk SMP Negeri 3 Malang, di mana di sini kita akan membahas tentang penilaian semester atau penilaian akhir untuk kurikulum K13. Kemudian yang pertama, sebelum memulai tentunya Bapak Ibu diminta untuk mengakses halaman Master Web dari SMP Negeri 3 Malang, kemudian menggunakan username dan password masing-masing untuk login ke akun guru masing-masing. Setelah Bapak Ibu login ke akun guru masing-masing, nanti akan ditampilkan halaman dashboard seperti yang ada di tampilan layar. Kemudian di bagian kiri ada beberapa menu yang kaitannya dengan penilaian akhir untuk K13, ada di menu penilaian K13. Nanti di dalam menu penilaian K13 ini ada beberapa menu lagi, di antaranya ada nilai pengetahuan, kemudian ada nilai keterampilan, kemudian ada nilai sikap, kemudian ada nilai ujian dan rapot, kemudian yang di bagian bawah ini untuk ekspor impor nilainya dengan menggunakan Excel, di mana Bapak Ibu bisa ekspor impor baik nilai KD pengetahuan dan keterampilan dengan menggunakan Excel, dan juga ekspor impor nilai UTS dan UAS dengan menggunakan Excel. Kemudian yang di bawah sendiri ada ledger nilai, ini untuk melihat hasil akhir nilai-nilai yang sudah diupload disajikan dalam satu laporan. Kita mulai dari yang paling atas dulu, yaitu nilai pengetahuan. Di dalam menu nilai pengetahuan ini sudah ada pilihan mata pelajaran, kemudian ada pilihan semester, dan ada pilihan KD atau kompetensi dasar yang akan diisikan nilainya. Jadi untuk dengan menggunakan aplikasi Master Web ini penilaiannya berdasarkan KD, jadi bukan langsung nilai akhir tetapi nilai masing-masing KD. Kemudian di sini sudah ada pilihan kelasnya, Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kelas yang Bapak Ibu guru ampu. Oke, kemudian sebelum memulai untuk pengisian nilai, kita cek dulu untuk mata pelajaran yang tersedia, apakah sudah sesuai dengan kelas dan mata pelajaran di kurikulum K13 yang Bapak Ibu guru ampu. Jika ada yang tidak sesuai, maka nanti Bapak Ibu guru bisa melakukan pelaporan kepada pihak kurikulum atau menghubungi administrasi Master Web atau custom care dari Master Web. Kemudian setelah memilih mata pelajaran, contohnya di sini saya pilih kelas 241, mata pelajaran TIK. Kemudian saya pilih semester 2, kemudian di bagian kompetensi dasar, di sini sudah ada beberapa KD yang tersedia. Untuk KD-KD yang di sini tidak harus diisi semua. Misalkan Bapak Ibu guru hanya memiliki 2 nilai dari KD saja, maka cukup 2 KD saja yang diisi nilainya. Untuk KD yang tidak diisi nilai, maka diabaikan saja atau tidak usah diisi nilainya. Kemudian untuk cara pengisiannya dengan menggunakan form manual ini, tinggal dipilih KD yang ingin diisikan nilainya, contoh KD 3.5. Ya, setelah Bapak Ibu guru memilih KD yang akan diisikan nilai, nanti akan muncul nama-nama siswa dalam satu kelas tersebut. Jadi tidak perlu mengisikan
mengetikkan lagi secara manual nama-nama siswanya, tetapi sudah langsung muncul di situ. Kemudian untuk nilai pengetahuan, itu ada 2 kolom yang dapat diisi nilai, yaitu nilai UH dan nilai tugas. Untuk pengisiannya, misalkan tidak ada nilai tugas, hanya ulangan harian saja, maka cukup 1 nilai yang diisikan. Misalkan kedua nilainya diisi, monggo, boleh diisikan keduanya. Misalkan hanya diisikan 1 saja, maka pembaginya hanya 1 saja. Jadi kolom yang kosong tidak dianggap sebagai pembagi. Misal nilai UH saya isikan 80, kemudian tugas saya isikan 70, maka nanti pembaginya adalah 2. Kemudian untuk pengisiannya tidak harus selesai semua pada saat itu, tetapi misalkan baru diisi 2, kemudian Bapak Ibu Guru ada pekerjaan lainnya, bisa dilanjutkan nanti. Yang penting untuk nilai yang sudah diisikan jangan lupa untuk diklik simpan. Oke, Pak. Kemudian untuk pengisiannya, misalkan kita ada memberikan nilai di bawah KKM, kemudian nanti di situ warnanya akan menjadi merah, dan ketika kita simpan maka akan terjadi kesalahan atau ada pop-up untuk memperbaiki nilai yang bertanda merah, sehingga nilai yang diisikan bisa dianggap di atas KKM. Misalkan kita ketikkan seperti ini. Kemudian setelah diisikan nilainya sudah beres, tidak ada yang di bawah KKM, kemudian bisa diklik simpan. Ya, nanti akan muncul tulisan di sini update data berhasil dilakukan, maka nilai yang diisikan tadi sudah bisa masuk ke dalam sistem. Kalau kita cek, tadi kita mengisi di KD 3.5. Ya, setelah kita buka KD 3.5 lagi, hasil input yang sudah saya lakukan sebelumnya sudah masuk untuk siswa absen 1 dan absen 2 seperti ini. Untuk yang lainnya tinggal dilanjutkan pengisian nilainya, bisa menggunakan form manual atau bisa nanti dilanjut dengan menggunakan Excel. Kemudian setelah ini adalah nilai pengetahuan, selanjutnya ada menu untuk nilai keterampilan. Untuk nilai keterampilan, tampilannya sama, hanya saja di bagian KD yang ditampilkan adalah KD keterampilan. Kalau tadi KD pengetahuan, sekarang adalah KD keterampilan. Untuk sistematikanya sama, yang diisikan nilainya adalah KD yang digunakan saja. Misalkan pada semester ini Bapak Ibu hanya mempunyai nilai untuk KD 4.5, maka KD-KD yang lainnya tidak perlu dibuka dan tidak perlu diisikan untuk nilainya. Kemudian tinggal dipilih KD 4.5. Kemudian nanti di situ sudah ada 1 nilai keterampilan saja untuk masing-masing KD-nya. Tinggal Bapak Ibu Guru mengisikan berapa nilai yang diperoleh siswa. Contohnya seperti ini, saya isikan untuk siswa absen 1 dan absen 2, nilai keterampilan masing-masing siswa tersebut. Misalkan saat ini belum selesai mengisikannya, dilanjutkan nanti, bisa tinggal diklik simpan dahulu. Nah, kemudian setelah berhasil simpan, nanti di situ ada keterangan update data berhasil dilakukan. Kalau kita cek kembali ke KD 4.5, maka nilai yang diisikan tadi sudah langsung masuk di kolom keterampilan sesuai yang saya inputkan tadi. Ya, seperti itu untuk nilai keterampilan dan pengetahuan cara input menggunakan form manual dari sistem. Kemudian saya lanjutkan untuk penginputan menggunakan ekspor impor atau menggunakan Excel. Bapak Ibu bisa menggunakan menu ekspor impor nilai yang ada di bagian bawah sini. Oke, ini untuk ekspor impor nilai KD. Di situ sudah ada tata cara penggunaannya, bisa Bapak Ibu Guru baca. Yang jelas, untuk ekspor impor dengan menggunakan Excel ini, Bapak Ibu perlu mendownload dahulu
dulu Excel dari sistem, kemudian mengisikan nilainya, di copy paste nilainya mungkin dari Excel yang sudah penjenengan miliki, kemudian di upload kembali ke dalam sistem. Jadi modelnya download dulu, diisi, baru di-uploadkan ke dalam sistem. Seperti itu. Sebelum kita memulai untuk mendownload file Excel dari sistem, tentunya kita butuh untuk memilih dulu nama matbelnya dan kelasnya, kemudian untuk semester berapa, dan kemudian untuk CPE atau KD yang akan diisi nilainya. Contoh tadi untuk pengetahuan saya memilih mengisikan KD 3.5 dan untuk keterampilan saya pilih KD 4.5. Jadi satu persatu dulu, kita pilih yang KD 3.5 dulu. Kemudian kita download dulu Excel-nya. Setelah terdownload, kita buka file Excel-nya. Nanti file Excel-nya akan terbuka seperti ini. Ya, jadi untuk file Excel-nya akan terbuka untuk nilai yang sudah kita isikan tadi melalui form. Ini akan ikut masuk ke dalam Excel-nya. Kemudian untuk nilai yang lainnya masih kosong, bisa kita tambahkan melalui Excel. Kalau misalnya penjenengan mau memulai nilainya dari Excel semua, monggo. Jadi bisa langsung diisikan semua nilainya dari menggunakan file Excel. Di sini contoh kita isikan, misalkan nih, penjenengan sudah punya file nilai, tinggal di-uploadkan saja nilainya. Tinggal di copy pastekan nilainya ke dalam Excel yang dari sistem. Contohnya seperti ini. Di sini sudah ada keterangan penting bahwa KD pengetahuan, maka kolom yang diisi hanya UH dan tugas. Kemudian untuk KD keterampilan yang diisi hanya pada kolom nilai keterampilan saja. Jadi di sini yang diisi karena KD-nya adalah KD 3, maka KD pengetahuan, maka yang diisi nilainya cukup nilai UH dan tugas saja. Misalkan yang diisi hanya satu nilai, yaitu nilai UH saja atau nilai tugas saja, tidak apa-apa, sehingga pembaginya hanya satu nilai saja. Kemudian setelah diisikan nilainya, disimpan dulu. Oke, setelah disimpan, kita kembali ke sistem. Kemudian kita uploadkan. Untuk menguploadannya ada di sebelah kanan. Di sini ada tombol pilih file. Bapak Ibu bisa memilih file yang akan di-upload tadi. Contohnya ini, tadi milik saya. Kemudian tinggal diklik upload data. Nah, nanti hasilnya akan masuk, kemudian ada tulisan seperti ini, update data berhasil dilakukan. Nah, kemudian berarti nilai yang sudah dimasukkan tadi pada KD 3.5 sudah berhasil diisikan. Untuk pengecekannya bisa kembali ke menu menggunakan form manual. Contoh tadi kita 3.5 berarti pengetahuan. Kita buka lagi di nilai pengetahuan. Kalau untuk pengecekan secara manual di KD 3.5, nah ini. Jadi nilainya akan bergabung baik yang dari form manual maupun yang dari Excel. Jadi akan bergabung menjadi satu nilai. Jadi yang saya absen nomor 1 sampai 2 pakai form, yang 3 dan 4 pakai Excel, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita kembali ke ekspor impor nilai KD. Untuk KD yang keterampilan, tadi saya mengisikan di KD 4.5, maka saya pilih KD 4.5, kemudian saya download dulu datanya, Excel-nya, saya simpan dulu Excel-nya, kemudian setelah selesai di-download, saya buka.
file Excelnya. Setelah dibuka, tampilannya seperti ini. Oke. Nah, nilai yang saya masukkan tadi dengan menggunakan form manual untuk siswa absen 1 dan absen 2, ini tadi menggunakan form juga akan masuk di Excelnya, jadi akan berbaur menjadi satu. Tinggal kita copy pastekan nilainya dari bab Excel yang sudah dimiliki Bapak Ibu ke Excel yang dari dalam sistem. Contohnya begini. Kemudian setelah ditambahkan nilainya, ini contoh saja saya menambahkan 2 nilai siswa, kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, kemudian kita kembali ke halaman penguploadan lagi. Di sini di halaman penguploadan tinggal kita panggil file Excel yang sudah kita download dan isikan nilainya tadi. Kemudian setelah masuk kita klik upload data. Nah, nanti setelah berhasil selalu akan muncul tulisan update data berhasil dilakukan. Untuk pengecekannya sama, kita pilih bisa kita cek juga dari menu nilai keterampilan. Kemudian kita pilih KD 4.5 tadi. Nah, di sini sudah masuk dan berbaur juga untuk nilai absen 3 dan 4. Tadi saya tambahkan pakai Excel. Untuk nilai 1 dan 2, absen 1 dan 2 saya tadi pakai dari form manual. Jadi nilainya sudah masuk dan bergabung menjadi 1. Ya, kemudian setelah pengisian nilai pengetahuan dan keterampilan sudah selesai dengan menggunakan form dan dengan menggunakan Excel, kemudian kita lanjut dengan melihat nilainya. Hasil nilainya yang sudah kita isikan tadi kita cek dulu. Ya, untuk pengecekan seluruh dari nilai yang sudah kita input tadi, kita bisa pilih matpelnya. Setelah masuk ke menu ledger nilai, kita pilih matpelnya, kemudian kita pilih semesternya, kemudian kita klik view atau tampilkan. Nah, di situ nanti akan muncul KD berapa saja yang sudah diisikan atau sudah diinputkan nilainya. Tadi saya KD 3.5 dan KD 4.5 untuk absen 1 sampai dengan 4. Untuk absen yang lainnya belum saya inputkan tadi, jadi masih kosong seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Setelah mengisi nilai pengetahuan, keterampilan, kemudian ada nilai sikap. Karena K13, di sini masih ada nilai sikap. Jadi kita isikan dulu untuk nilai sikapnya. Untuk nilai sikap di sini seperti biasa kita harus pilih nama matpel dan kelasnya, kemudian pilih semester. Kemudian akan langsung ditampilkan nama siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Kemudian di bagian kanan bawah itu ada 2 nilai yang bisa Bapak Ibu guru pilih, yaitu untuk nilai spiritual dan nilai sosial. Untuk nilai spiritual itu pilihannya adalah sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Sedangkan untuk nilai sosial juga sama, ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Contoh saja saya pilih seperti ini. Karena saya tadi baru mengisi 4 nilai siswa, jadi saya pilih pengisiannya 4 nilai siswa juga dulu. Setelah itu, setelah pengisian bisa kita klik simpan. Setelah pengisian ini sudah diisi, maka sudah tersimpan secara otomatis. Ketika dibuka lagi, nilainya sudah terisi sesuai dengan pilihan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru tadi. Kemudian setelah nilai sikap hanya memilih saja. Seperti itu. Setelah nilai sikap sudah, kemudian kita lanjutkan dengan nilai ujian dan rapot. Untuk nilai ujian dan rapot ini berisi nilai UTS dan nilai UAS. Kemudian ada nilai akhir rapot yang akan ditampilkan di rapot.
seperti apa, nilai akhirnya itu juga akan ditampilkan di situ. Itu otomatis dari sistem dari pengisian nilai KD, baik KD pengetahuan maupun KD keterampilan. Untuk pengisian nilai UTS dan UAS, untuk cara pengisiannya tinggal Bapak Ibu guru klik edit. Nanti kolom-kolomnya akan terbuka seperti ini. Kemudian tinggal diisikan untuk nilai UTS dan nilai UAS yang diperoleh oleh siswa. Contohnya seperti ini. Saya isi 2 dulu untuk menggunakan form. Jadi nilai UTS dan UAS bisa diisikan menggunakan form dan juga menggunakan Excel seperti nilai KD tadi. Ini 2 siswa dulu saya simpan menggunakan form manual dari sistem. Setelah diisi nilainya seperti ini, kemudian tinggal diklik simpan. Misalkan sekarang masih menempuh UTS saja, maka UAS-nya dikosongi dulu, tidak apa-apa. Nanti ketika sudah menempuh UAS, baru diisikan. Kalau sekarang sudah mau rapat semester akhir, berarti nilai UAS-nya harus diisikan, begitu juga dengan nilai UTS-nya. Ketika sudah diisi nilai seperti ini, kemudian tinggal diklik simpan. Nah, nanti setelah diklik simpan, nilainya akan langsung masuk dan tersimpan. Kemudian maka nilai pengetahuan ini akan langsung up karena dari sistem sudah dirumuskan untuk nilai akhir rapot itu adalah nilai yang ada di nilai UTS dan UAS, kemudian dengan rumusan juga dengan nilai KD yang sudah diisikan tadi. Jadi nilai rapotnya nanti yang keluar adalah sesuai yang tertera di kolom nilai akhir rapot, baik untuk B dan untuk nilai K. Ya, jadi nanti di rapot akhir semester nanti yang ditampilkan untuk nilai P adalah 86 dan untuk nilai K adalah 90 untuk matpel TIK ini tadi. Seperti itu untuk pengisian nilai menggunakan form manual dari sistem. Selanjutnya ada yang terakhir, ada ekspor impor nilai ujian. Jadi baik nilai UTS dan UAS bisa juga diinputkan Bapak Ibu guru menggunakan Excel yang di-download juga dari sistem. Kemudian diisikan nilainya, baru diuploadkan kembali ke dalam sistem. Ya, tampilannya seperti ini. Kita pilih dulu kelasnya. Nah, kemudian kita pilih matpelnya untuk TIK. Kemudian nanti di situ akan ditampilkan untuk kelas dan nama mata pelajarannya 241 TIK, contohnya seperti itu. Kemudian semesternya pilih semester 2. Kemudian kita download dulu data Excel-nya dari sistem. Kita simpan. Setelah terdownload, kita buka file Excel-nya. Ya, kita buka file Excel-nya. Tampilan file Excel-nya seperti ini. Jadi nama siswa sudah sesuai seperti yang ada di form tadi. Kemudian yang saya isikan lewat form manual tadi juga akan langsung bergabung menjadi satu di Excel yang di-download dari sistem. Tinggal menambahkan, misalkan anak ke absen 3 saya berikan nilai seperti ini. Kemudian anak absen keempat saya berikan nilai seperti ini. Nah, sama seperti di form manual, kalau misalkan sekarang masih menempuh UTS saja, maka cukup nilai UTS saja yang diisikan di dalam sistem. Kemudian kalau UAS-nya sekarang sudah selesai ditempuh, maka UAS-nya bisa diisikan juga. Perlu diketahui Bapak Ibu, untuk Excel ini hanya bisa digunakan sekali upload saja. Jadi misalkan Bapak Ibu guru ingin memperbaiki nilai, bisa langsung menggunakan form manual saja, diedit di menu nilai ujian dan rapot secara manual supaya tidak bingung. Atau kalau menggunakan Excel, maka Bapak Ibu harus mendownload ulang Excel yang dari sistem dulu, kemudian diedit baru diuploadkan kembali. Jadi satu file Excel yang sudah pernah diuploadkan ini sudah expired alias tidak bisa digunakan lagi, seperti itu nggih. Kemudian setelah diisikan tinggal disimpan. Oke. Setelah disimpan kita kembali ke menu
ekspor impor nilai UTS, kemudian kita pilih filenya yang akan diuploadkan yang sudah diisi nilainya tadi. Setelah dipilih, kemudian diklik upload data. Nah, nanti dia akan muncul tulisan update data berhasil dilakukan. Berarti nilainya sudah masuk ke dalam sistem. Untuk pengecekannya seperti apa? Pengecekannya bisa kembali ke menu nilai ujian dan rapot. Kita lihat tampilannya. Nah, seperti ini. Kalau tadi saya memasukkan dua nilai ini menggunakan form manual, yang dua bawa pakai Excel, nilainya sudah bergabung menjadi satu. Sehingga nilai akhir rapotnya sudah up semua, yaitu di atas rata-rata semua. Oke. Untuk pengisian nilai rapot sudah sampai di sini. Jadi cukup menggunakan penilaian K13, baik nilai pengetahuan, keterampilan, ujian dan rapot, serta nilai sikap. Itu saja yang diisikan untuk penilaian K13. Kemudian hasil akhirnya kalau kita lihat di rapot semester. Contoh tadi kita buka lihat kelas 241. Contoh atas nama Ailsa. Ini adalah menu yang ada di kurikulum. Jadi kurikulum bisa mencetak rapot semesternya untuk diberikan kepada siswa atau diberikan kepada orang tua. Pencetakannya bisa lewat kurikulum, kemudian tinggal diklik preview. Nanti akan muncul format rapot seperti yang sudah. Ya, nanti akan muncul format rapot seperti yang sudah diberikan sebelumnya, seperti milik sekolah. Kemudian di sini isinya juga sudah sesuai, di mana nilai pengetahuan dan nilai keterampilan sesuai yang sudah saya inputkan tadi. Kemudian deskripsinya juga sudah sesuai masuk, sesuai KD yang saya isikan tadi. Di sini deskripsinya akan diambil dari deskripsi dengan nilai KD paling tinggi ya. Kemudian di bawahnya nilai keterampilan juga sudah langsung masuk. Kemudian IPK di sini akan langsung masuk secara otomatis. Di sini masih 11,24 karena baru 2 mata pelajaran saja yang mengisikan. Nanti secara otomatis akan naik dengan banyaknya mata pelajaran yang sudah diisikan. Kemudian di bagian bawah lagi ada nilai capaian ekstrakurikuler. Ini dari tim ekskul yang mengisikan nilainya. Kemudian ada ketidakhadiran, sakit izin alfa. Ini dari BK dan tim absen yang mengisikan. Jadi otomatisnya wali kelas tidak perlu lagi mengisikan. Kemudian tinggal di situ ada ketuntasan belajar, wali kelas tinggal mencoret apakah siswa termasuk memenuhi atau tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal, seperti itu. Kemudian di bagian bawah ada tanda tangan untuk orang tua, wali kelas, dan kepala sekolah. Kemudian untuk pencetakannya bentuknya seperti ini, tinggal dicetak saja dari kurikulum. Oke. Kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, sampun seperti ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk pengisian nilai sampai dengan pencetakan rapot akhir semester untuk kurikulum K13. Oke. Untuk sekalian untuk rapot tengah semester juga bisa, caranya juga sama, tinggal mungkin nanti di hasil akhir rapot sisipan kalau untuk K13 ini tampilannya berbeda dengan rapot semester tentunya hanya berbeda di tampilan saja, di mana nilai UAS tidak diperhitungkan. Nah, tetapi langsung seperti ini. Nilai pengetahuan, ada nilai ulangan harian, kemudian tugas, kemudian nilai PTS, kemudian ada nilai keterampilan dan nilai sikap. Jadi bentuknya saja yang berbeda, tapi cara pengisiannya sama, baik untuk tengah semester maupun untuk akhir semester.
Oke. Itu tadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait penilaian akhir K13. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan bisa mulai digunakan sebagai tuntunan untuk pengisian nilai di kurikulum K13 dengan menggunakan aplikasi Master Web ini. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.